Pasca penyerangan dan penembakan yang dilakukan oleh anggota separatis OPM TPNPB di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan menewaskan seorang prajurit Rider TNI yaitu Prada Ginanjar. Salah satu politikus Golkar juga telah ikut bersuara dan meminta TNI Polri untuk bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara yaitu melaksanakan penelusuran sekaligus pengejaran terhadap pelaku penembakan dari anggota separatis OPM TPNPB. Aparat harus menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku, di samping mempersempit ruang gerak dari anggota pemberontak OPM. Mengingat sepanjang tahun 2021 ini, ada 4 anggota Satgas Yonif R400BR yang menjadi korban di wilayah Intan Jaya, Papua. Ujar politikus Golkar tersebut sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Selain itu, beliau menyampaikan jika dalam hal ini Kementerian Pertahanan bersama TNI Polri harus memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik tersebut serta mengkaji secara tepat langkah efektif dan menumpas anggota separatis KKB di Papua saat ini. Sementara itu, demi meningkatkan keamanan di wilayah tersebut, TNI Polri diminta agar selalu meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik tersebut dengan menggencarkan patroli gabungan di seputar wilayah Papua Intan Jaya. Khususnya objek vital maupun lingkungan penduduk, patroli gabungan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak anggota separatis KKB. Namun, pasca penyerangan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB dan menembak salah satu prajurit Rider TNI Angkatan Darat yaitu Prada Ginanjar pada 15 Februari 2021 kemarin, pasukan Rider TNI terus saja melancarkan serangan dan hingga memukul mundur pasukan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru, Satuan Yonif Rider atau tim gabungan TNI Polri telah berhasil menembak mati 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB usai berusaha merampas senjata aparat gabungan TNI Polri tepatnya di wilayah Intan Jaya, Papua pada Senin 15 Februari 2021 kemarin. Adapun insiden percobaan perampasan senjata pasukan gabungan TNI Polri yang dilakukan oleh anggota separatis KKB itu terjadi dekat Puskesmas Sugapa sebagaimana pernyataan Kapendam atau Kepala Penerangan Kogab Wilhan III pada 16 Februari 2021 kemarin. Pasca penembakan yang dilakukan oleh anggota Satuan Gabungan TNI Polri yang melakukan pengejaran terhadap anggota separatis KKB, kemudian dilakukan pengecekan kecocokan dengan identitas dan beberapa barang bukti lain seperti surat pernyataan perang oleh KKB. Berdasarkan surat pernyataan perang oleh anggota separatis KKB terhadap TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua, pihak keamanan memastikan jika ketiganya merupakan gerombolan pemberontak KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat serta aparat keamanan di wilayah Sugapa, Papua. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait, Janius Bagau dan Januarius Sani yang merupakan salah satu anggota KKB juga turut menandatangani surat pernyataan perang untuk melawan TNI Polri di dalam penyerangan pada 15 Februari kemarin. Adapun diperolehnya informasi terhadap ketiga anggota separatis pemberontak KKB itu terjadi di saat tim TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan almarhum Prada Ginanjar Arianda yang merupakan anggota Satgas Yonif R400BR ketika melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Saat itu, satuan tim Rider TNI telah memeriksa satu orang yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau. Lalu pria itu kemudian tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang, sehingga tim TNI terpaksa menembak yang bersangkutan setelah memberikan tembakan peringatan dan tidak diindahkan oleh anggota separatis KKB yang sedang melancarkan niat atau taktik licik mereka terhadap anggota TNI. Namun dengan luka tembakan di bagian tangan yang bersangkutan ketika melarikan diri dan melompat ke jurang.
Beberapa waktu kemudian diperoleh informasi dari warga jika adanya satu orang yang diduga anggota separatis KKB dengan luka tembak saat melarikan diri dari kejaran TNI. Namun, selang beberapa waktu, TNI mendapatkan informasi jika mereka dibawa ke puskesmas oleh Kepastoran Gereja Katolik Bilogai, dan setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, TNI Polri memastikan bahwa orang tersebut merupakan Janis Bagau, salah satu anggota KKB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa. Selain itu, dia juga disebut sebagai salah satu orang yang menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri beberapa waktu yang lalu. Namun, sebelum TNI melakukan penembakan terhadap ketiga anggota pemberontak KKB tersebut, saat mendapatkan perawatan di puskesmas Sugapa, Janis Bagau didatangi oleh kedua rekannya, lalu ketiganya berusaha melarikan diri. Tidak hanya itu, saat hendak melarikan diri, ketiga anggota separatis KKB tersebut menyerang dan berusaha merampas senjata dari aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di puskesmas tersebut. Namun, mengetahui akan hal tersebut, dengan sigap aparat TNI melumpuhkan ketiga orang itu hingga tewas. Sementara itu, di sisi lain, menurut sumber media informasi FIFA Militer, telah diberitakan jika anggota Tentara Nasional Indonesia yang menjalankan tugas untuk pengamanan di Papua telah menjadi sasaran peluru tajam kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Di dalam aksi penyerangan anggota KKB itu membuat satu orang prajurit TNI gugur, yaitu Pradagi Nanjar Arianda yang merupakan prajurit Raider TNI Angkatan Darat dan masih berusia 22 tahun. Namun beliau harus gugur akibat penyerangan anggota separatis KKB dengan menembak bagian pinggang hingga menembus ke perut ketika tengah berada di pos peninjauan dan penjagaan, tepatnya di wilayah Kampung Mambah, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Akhirnya, dengan bantuan warga setempat, ketiga anggota separatis KKB tersebut telah diketahui identitasnya oleh anggota TNI dan Polri dan dilakukan penyergapan guna untuk melakukan penahanan terhadap ketiga anggota separatis tersebut yang sedang melakukan perawatan di puskesmas Sugapa yang cedera akibat terkena tembakan yang dilancarkan oleh anggota TNI. Namun, dengan keberhasilan anggota TNI Polri melumpuhkan dan hingga menembak mati ketiga anggota separatis KKB tersebut, bukan berarti di wilayah Intan Jaya telah aman dari teror anggota separatis KKB yang sering melakukan aksi pemberontakannya terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri. Dengan kematian ketiga anggota separatis KKB ini, tentunya pasukan gabungan TNI Polri patut waspada akan terjadinya penyerangan susulan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB karena tidak terima dengan kematian dari ketiga anggotanya lalu melakukan pembalasan terhadap TNI dan Polri. Tidak hanya itu, masyarakat sipil juga seharusnya melakukan tindakan kewaspadaan akan serangan susulan yang dilakukan oleh anggota separatis KKB yang kerap kali melakukan aksi pemberontakan secara membabi buta. Hal ini tentunya diperkuat dengan pernyataan pimpinan OPM, yaitu Egyanus Kogoya, jika pasukannya masih bertahan dan melakukan penyerangan di wilayah tersebut. Menurut sumber media informasi terkait, jika salah satu pimpinan OPM TPNPB telah melakukan pernyataan perang terhadap TNI Polri pada 16 Februari kemarin dan pasukan akan tetap bertahan melakukan penyerangan terhadap anggota TNI dan Polri hingga waktu yang telah ditetapkan di wilayah Intan Jaya, Papua.